Asumsi filsafat. Penelitian kualitatif dimulai dengan menilai perannya dalam keseluruhan proses penelitian, yakni dengan cara mengakui pentingnya sebagai elemen utama penelitian dan juga mempertimbangkan bagaimana memasukkannya secara aktif ke dalam sebuah studi. Nah, yang pertama ada kerangka kerja untuk memahami asumsi. Denzin dan Lincoln pada tahun 2011 menguraikan tahapan penelitian dimulai dari refleksi pribadi peneliti mengenai latar belakang pandangan diri serta pertimbangan etika dan juga politik, yakni pada tahap pertama. Lalu di tahap kedua, peneliti membawa teori dan juga paradigmanya ke penelitian, lalu membangun kerangka filosofis dan juga teoritis. Lalu pada tahap ketiga, peneliti melibatkan strategi penelitian atau pendekatan. Nah, untuk tahap keempatnya ini diikuti dengan metode pengumpulan dan juga analisis data, serta interpretasi dan juga evaluasi data pada tahap kelima. Lalu, apakah sebuah filsafat itu penting? Nah, memahami asumsi filosofis dalam penelitian kualitatif penting untuk merumuskan masalah dan juga pertanyaan penelitian serta metode pencarian informasi yang relevan. Asumsi-asumsi ini dipengaruhi oleh pelatihan dan juga komunitas ilmiah tempat peneliti berada. Terdapat 4 asumsi filsafat. Yang pertama ada ontologi. Ini berfokus pada pemahaman mengenai realitas. Nah, di sini peneliti mengakui bahwa realitas bersifat beragam dan juga dapat dilihat dari berbagai perspektif. Lalu yang kedua, epistemologi, berhubungan dengan bagaimana klaim pengetahuan dianggap benar ataupun salah. Peneliti bertindak subjektif dan juga pendekatan ini mendekatkan diri pada objek penelitian. Lalu yang ketiga, aksiologi, membahas peran nilai dan juga bias dalam penelitian. Peneliti mengakui bahwa penelitian syarat dengan nilai-nilai yang bisa mempengaruhi hasil. Lalu yang terakhir, yang keempat, ada metodologi, berkaitan dengan proses atau cara penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan pendekatan yang fleksibel dan juga responsif terhadap konteks yang seringkali mengembangkan desain yang sesuai dengan situasi lapangan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait praktik penggunaan kerangka interpretatif keadilan sosial dalam penelitian kualitatif. Itu ada 4, yaitu peneliti memperoleh pemahaman. Itu yang satu, tentang isu atau topik tertentu, kondisi yang merugikan dan mengecualikan individu atau budaya seperti hierarki, hegemoni, rasisme, seksisme, hubungan kekuasaan yang tidak setara, identitas, atau ketidakadilan dalam masyarakat kita. 2, prosedur penelitian seperti pengumpulan data, analisis data, menyajikan materi kepada khalayak, dan standar evaluasi dan etika menekankan sikap interpretatif. Selama pengumpulan data, peneliti tidak semakin meminggirkan partisipan tetapi menghormati partisipan dan lokasi penelitian. Dan selanjutnya yang ketiga adalah praktik etika para peneliti mengakui pentingnya subjektivitas dan mereka sendiri mengakui posisi kuat mereka ada dalam penelitian dan mengakui bahwa partisipan atau konstruksi bersama akun antara peneliti dan partisipan adalah pemilik sebenarnya dari informasi yang dikumpulkan. 4. Peneliti dapat disajikan dengan cara tradisional seperti jurnal, artikel, atau dalam pendekatan eksperimental seperti teater atau puisi. Penggunaan sudut pandang interpretatif juga dapat mengarah pada seruan untuk bertindak dan transformasi. Tujuan keadilan sosial di mana proyek kualitatif diakhiri dengan langkah-langkah reformasi yang berbeda dan dorongan untuk bertindak. Baik, selanjutnya ada kerangka interpretasi. Yang pertama adalah positivisme. Ini memiliki unsur-unsur yang bersifat reduksionistis, logis, empiris, berorientasi pada sebab dan akibat, dan juga deterministik berdasarkan teori a priori. Nah, di sini kita juga dapat melihat pendekatan ini bekerja di antara individu dengan pelatihan penelitian kuantitatif. Itu konstruktivisme sosial. Individu mencari pemahaman tentang dunia tempat mereka tinggal dan bekerja. Mereka mengembangkan makna subjektif dari pengalaman mereka dan makna yang diarahkan pada objek atau hal tertentu. Selanjutnya ada perspektif postmodern. Pada ini konsep dasarnya ialah bahwa klaim pengetahuan harus ditetapkan dalam kondisi dunia saat ini
dan dalam berbagai perspektif, kelas, ras, gender, dan afiliasi kelompok lainnya. Selanjutnya, kerangka kerja transformatif. Pengetahuan tidaklah netral dan menciptakan kekuatan dan hubungan sosial dalam masyarakat, sehingga tujuan dari konstruksi pengetahuan adalah untuk membantu orang-orang memperbaiki masyarakat. Selanjutnya ada teori feminis. Pendekatan penelitian feminis berpusat pada dan menjadikan situasi perempuan yang bermasalah menjadi beragam dan lembaga yang memikirkan situasi tersebut. Tapi penelitian dapat menjaga pemikiran pasca kolonial yang terkait dengan bentuk-bentuk feminisme tergantung pada konteks nasionalisme, globalisasi, dan konteks internasional yang beragam. Yang terakhir ada teori disabilitas. Ini berfokus pada disabilitas sebagai dimensi perbedaan manusia dan bukan sebagai cacat. Sebagai perbedaan manusia, maknanya berasal dari konstruksi sosial, yaitu respon masyarakat terhadap individu, dan itu hanyalah satu dimensi perbedaan dari manusia. Selanjutnya itu terkait praktik penggunaan kerangka interpretatif keadilan sosial dalam penelitian kualitatif. Yakni praktik penggunaan kerangka kerja interpretatif itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama itu membahas terkait permasalahan dan pertanyaan penelitian yang dieksplorasi yang bertujuan untuk memungkinkan. Kemudian kedua yaitu proses penelitian seperti pengumpulan data, analisis data, dan selanjutnya. Kemudian praktik etika. Para peneliti itu mengakui seberapa pentingnya subjektivitas lensa mereka sendiri, artinya lensa mereka dari para peneliti. Kemudian yang terakhir yaitu penelitian dapat disajikan dengan cara tradisional seperti jurnal artikel atau dalam pendekatan eksperimental. Kemudian terkait penghubungan filsafat dan kerangka interpretasi. Nah, meskipun asumsi filosofi suatu peneliti itu tidak selalu dinyatakan, kemudian kerangka interpretasi itu menyampaikan asumsi filosofi yang berbeda. Nah, sebagai contoh pada tabel 2.3 terkait kerangka interpretatif dan keyakinan filosofi terkait, pada pertama yaitu terkait interpretasi kerangka kerja, yaitu post-produktivisme, kemudian di mana dengan sifat dan realitasnya. Sebagai contoh, di luar sana peneliti itu mungkin tidak dapat memahami atau mencapai karena tidak adanya hal yang mutlak. Kemudian terkait keyakinan fenomenanya, itu realitas itu hanya dapat diperkirakan, namun realitas itu dibangun melalui penelitian dan statistik interaksi dengan subjek penelitian yang dibatasi minimumnya atau batas minimum sama maksimalnya. Kemudian terkait peran nilai, di mana bias dari seorang peneliti itu perlu dikontrol dan tidak diungkapkan dalam satu penelitian. Kemudian pada keyakinan metodologis, penggunaan metode dan penelitian ilmiah itu bertujuan adalah untuk menciptakan pengetahuan baru. Selebihnya terkait sosial konservatisme, transformatif, dan lain-lainnya.